Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri.
bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Wabarakatuh. Terima kasih kepada Wakasek Kurikulum dan rekan sejawat yang telah membantu dalam acara desiminasi budaya positif saya sebagai CGP Angkatan 11. Nah, materi yang saya akan sampaikan adalah tentang keyakinan kelas. Pastinya Bapak Ibu sudah melakukan atau melaksanakan sebuah keyakinan kelas. Tentunya ya, seperti wali kelas, mohon maaf, Bosana, tentunya sudah ya melakukan keyakinan kelas? Iya. Yang lainnya siapa lagi ya nih? Bu Kusmayanti sudah melakukan kan keyakinan kelas? Sudah, Bu. Iya. Dan siapa lagi ya bapak-bapak nih? Pak Sahab? Sudah? Iya, alhamdulillah. Nah, mengapa ya kita itu harus melakukan sebuah keyakinan kelas? Tentunya seseorang akan lebih tergerak dan bergerak menjalankan keyakinan daripada mengikuti serangkaian peraturan. Nah, di sini kita harus mempersilahkan murid-murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat agar keyakinan kelas ini disepakati dan dijalankan oleh siswa-siswinya di kelas. Nah, keyakinan kelas ini tentunya melibatkan semua warga kelas ya, seperti kalau kita itu ya wali kelas dan siswanya. Nah, di sini tentunya keyakinan kelas itu harus mengandung nilai-nilai kebajikan. Tentunya Bapak Ibu sudah tahu ya nilai-nilai kebajikan itu, atau saya akan bacakan satu persatu ya. Yang pertama ada kata peduli. Tentunya anak kita atau siswa-siswi sudah ada dalam dirinya sifat peduli ya? Sudah. Terus yang kedua ada keterus terangan.
kalau kebersihan kita harus menginstruksikan kepada siswa untuk menjaga kebersihan di kelas supaya pada ketika KBM dimulai itu anak sudah siap belajar dan nyaman. Terus ada komitmen, belas kasih, percaya diri, bertujuan, dan selanjutnya ada rajin, keberanian, kesatuan lagi ya, kreatif, semangat, kedermawanan, kejujuran, harga diri, rendah hati. Dan yang kolom ketiga ada integritas, kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, bersahaja. Bersahaja di sini mungkin anak-anak lebih sederhana ya, tidak bertabarruj. Dan yang kolom terakhir adanya rasa hormat dalam diri siswa, bertanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, bertoleransi, percaya, lurus hati, ketegasan, dan pengertian. Mohon maaf, Pak Luis. Nah, di sini ada uji pemahaman nilai-nilai kebajikannya dalam peraturannya. Kembalikan, misalkan ya dalam kelas itu peraturannya ini contohnya apabila perintahnya kembalikan barang ke tempatnya. Berarti nilai kebajikan yang ditujunya itu apa? Kira-kira Bapak Ibu? Bertanggung jawab. Nah, selanjutnya yang kedua adalah mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya apa? Saling menghormati. Dan yang ketiga, hadir di kelas 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kira-kira nilai kebajikannya apa? Saling menghormati. Salah itu nangis, gimana sih? Dan itu salah ya. Nah, dan yang terakhir adalah dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikannya adalah keamanan dan kenyamanan kelas. Laptopnya nggak disiplin itu. Ini adalah saya tugas CGP bersama teman berkolaborasi. Keyakinan kelasnya ini di SD ya. Keyakinan kelas katanya di kelas 5B. Yang pertama, saling menghormati. Kita menghargai perbedaan pendapat, latar belakang, dan kemampuan satu sama lain. Kita menciptakan suasana kelas yang aman dan nyaman untuk semua. Tuh ilustrasinya berarti siswa-siswinya menempel ya, itu dari pakai sticky note atau kertas. Nah, yang kedua adalah belajar bersama. Belajar bersama berarti siswa-siswinya berkolaborasi aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang mereka perbuat. Yang keempat adalah kreatif dan inovatif. Yang kelima adalah jujur dan integritas. Nah, di sini kan ya yang teman saya ini keyakinan kelasnya itu selama kegiatan berjalan pesan didik. Yang pertama, pesan didik dibagi menjadi beberapa peran kelompok atau profesi. Yang kedua, berkolaborasi dengan teman sesuai peran dan kewajibannya dengan dinamis dalam kegiatan. Yang ketiga, mengamalkan dan mentaati keyakinan kelas tanpa adanya instruksi. Yang keempat adalah memahami dan memaknai tujuan pembelajaran. Nah, tentu halnya kita mempunyai kebutuhan dasar manusia ya. Di sini ada diagram. Yang pertama ada penguasaan atau power. Yang kedua adalah merasa diterima atau love and blazing. Betul tidak ya ini guru bahasa Inggris? Mohon maaf pelafalannya kalau salah ya. Yang di tengah itu atau apa ya disebutnya ini? Bertahan hidup. Untuk itu ya keseimbangannya. Yang di sini yang warna ungu kesenangan atau fun. Yang Tosca kebebasan atau freedom.
Nah, tentunya ada 5 posisi kontrol guru ya. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua adalah manajer, yang ketiga adalah pembuat rasa bersalah, yang keempat teman, dan yang kelima adalah pemantau. Saya akan bertanya kepada Pak Sobri. Kira-kira Pak Sobri itu berada di posisi kontrol guru sebagai apa? Apa Pak Sobri? Oh, teman. Bu Kusmayanti, apa posisi kontrol gurunya dari poin-poin ini? Apakah manajer, apakah pemantau, atau teman, penghukum, atau pembuat rasa bersalah? Teman. Oh, sama ya seperti Pak Sobri. Yang lain? Oh, Pak Usep nih belum ditanya. Pak Usep, posisi kontrol guru yang ada dalam diri Pak Usep apa sih? Atau yang sudah tercermin? Pembuat rasa bersalah. Oh iya, bagus. Pak Usep lebih beda ya dari yang lain. Iya, keseimbangan harus. Oke, next. Pak Darwis, next. Bahasa dari tanya, Bu. Mau bahasa nanti ya, ditanya sama saya. Nah, adapun ya pemantik awal terkait kontrol yang dilakukan guru terhadap hasil pekerjaan peserta didik. Nah, yang pertama adalah kamu telah gagal dalam melaksanakan tugas. Yang kedua, hasil yang kamu dapatkan kurang baik, kedepannya kita perbaiki bersama. Nah, kalau misalkan posisi penghukum dalam guru, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nada suara yang tinggi, bahasa tubuh, matanya ya seperti melotot, dan jari-jari menunjuk, menghardik, kemungkinan naudzubillahi min dzalik ya, kalau ini di skip aja. Next, Pak Darwis. Nah, yang kalau pembuat rasa bersalah, berbicaranya dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-katanya yang diutarakan membuat murid merasa gagal. Murid akan memandang buruk diri sendiri, tidak berharga, tidak sanggup membahagiakan orang lain, orang yang disayangi dan dihormatinya. Murid akan menganggap dirinya bersalah dan akan menyimpan emosi negatif di dalam dirinya. Kadang akan lebih berbahaya dengan sikap penghukum. Next. Nah, nih posisi teman tadi yang memilih Pak Sobri dan Bu Kusmayanti. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, tuh Pak Sobri. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi dengan nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Identitas sukses atau berhasil yang tercipta, namun ini dorongan eksternal, ada ketergantungan dari murid kepada guru, dan di lain waktu akan bersikap baik, namun hanya kepada orang tertentu saja. Nah, posisi pemantau. Berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan dan catatan. Data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nada suaranya katanya datar, ya. Bahasa tubuh yang formal, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah guru, tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah, murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, sekarang posisi manajer, posisi kontrol untuk membimbing murid memiliki disiplin positif, yaitu mandiri, bertanggung jawab, memecahkan masalah atas permasalahannya sendiri. Tujuannya agar murid dapat berefleksi atas tindakan guru, akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna. Next. Nah, sekarang akan membahas segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahannya
sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Ini contohnya kelihatan tidak sih? Ininya apa? Segitiga restitusinya ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, adapun langkah segitiga restitusi ya, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Proses di mana peserta didik diberi penguatan positif agar mereka tidak merasa gagal dan terbebani. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Guru memahami kondisi di mana tindakan yang peserta dilakukan memiliki suatu dorongan kebutuhan dasar yang mendasari peserta didik melakukan kesalahan. Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, proses di mana guru memberikan penguatan ketika identitas sudah dikuatkan. Lalu validasi atas tindakan sudah dituangkan. Pada tahap ini, peserta didik akan mulai dihubungkan dengan nilai-nilai yang diyakini bertujuan agar mereka mampu memberikan solusi, perbaikan serta penguatan kondisi diri menjadi lebih baik. Contoh kasusnya ya, ilustrasi kasusnya. Davindra, siswa kelas 5B SDN Kertajaya, yang beberapa hari ini sering terlambat masuk kelas karena bangun kesiangan. Ia diakibatkan dari bermain game sampai larut malam. Next. Perubahan apa yang terjadi pada cara pikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Nah, refleksi bersama setelah kegiatan diseminasi. Yang pertama adalah apakah keyakinan kelas itu penting? Yang kedua, bagaimana pandangan Anda tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Yang ketiga adalah langkah awal apa yang bisa Anda lakukan untuk menerapkan budaya positif? Yang keempat adalah bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif? Ini saya sudah membuat contoh dari keyakinan kelas 10.1. Ini ya yang tabel T. Contohnya bekerja ya. Jadi tekun bekerja dan menyimak guru. Tidak tampak seperti acuh tak acuh dan tidak mendengarkan guru. Menyerahkan tugas pada waktu, dan yang ininya ya, yang X-nya tugas tidak diberikan, memberikan hasil terbaik asal-asalan mengerjakan tugas. Dan ini tugas guru dan tugas murid ya. Guru tugasnya mengajar dengan baik, mendidik dengan sabar, menjawab pertanyaan, memberikan nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan kelas, menjalankan keyakinan kelas, peduli terhadap semua murid. Dan murid tugasnya belajar dengan rajin, mencoba pantang menyerah, menghasilkan yang terbaik dari dirinya, bertanya jika tidak paham. Dan yang terakhir adalah keyakinan kelas. Dan keras, kelas. Yang terakhir adalah keyakinan kelas ya. Nah, pada nilai kebajikannya adalah hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Yang kedua adalah bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Dan contoh yang kedua, keyakinan
keyakinan kelas ya. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang dan bahagia. Setiap anggota kelas perlu mengerjakan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, dan yang terakhir setiap anggota kelas perlu merasa aman dan nyaman. Terima kasih atas partisipasinya pada kegiatan diseminasi ini. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan.
Giat bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar